wacana yang tidak sempat hadir pada hari ini serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan kuasa-Nya lah kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini. Selawat juga serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Lady Sedawi yang akan menjadi moderator pada diskusi kali ini, ditemani oleh kedua rekan saya. Ada saudari Lasmiani Hasania sebagai pemateri pertama dan saudara Armin Hasifi sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja kita masuk pada pemaparan materinya. Untuk itu pemateri disilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya akan memaparkan materi pertama, itu tentang struktur wacana. Menurut Panji Galau Erianto tahun 2001 halaman 225 sampai 226 menyatakan bahwa sebuah teks terdiri dari beberapa struktur atau hierarki yang masing-masing bagian saling mendukung. Baiklah, kita masuk pada penyampaian materi yang kedua. Untuk materi kedua disilakan. Baik, langsung saja kita masuk pada pertama, abstrak. Umumnya ditandai dengan dua unsur. Yang pertama, judul dan lead. Dua elemen dianggap sebagai elemen yang paling penting. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, disilakan. Saya moderator. Ya, disilakan. Baik, langsung saja. Pertanyaan saya, apa saja dikaji dalam struktur makro dalam wacana, dan berikan salah satu contohnya. Mungkin saya kembalikan ke dalam. Terima kasih kepada saudara Yulia. Untuk teman-teman lainnya yang belum paham dengan materi kami, persilakan untuk bertanya. Izin moderator. Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Regina Musanggampo. Saya langsung saja ke pertanyaannya. Jelaskan elemen-elemen yang terdapat pada struktur mikro pada unsur retoris. Saya kembalikan ke moderator. Ya, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Lydia Dahu, yaitu jelaskan apa saja yang dikaji dalam struktur mikro dalam wacana dan berikan salah satu contohnya. Makro. Apa yang dikaji dalam struktur makro, yaitu suatu wacana dapat diartikan sebagai struktur makna, topik atau tema globalnya. Struktur makro diturunkan atau disimpulkan dari makna lokal wacana atau struktur mikro proporsional atau semantik dengan banyak aturan atau strategi untuk meredukasi informasi yang kompleks. Contohnya seperti Bima pergi ke bandara dengan menaiki taksi, kemudian melakukan pemesanan tiket untuk penerbangan ke Paris. Ia berjalan ke gerbang menuju pesawat. Dari serangkaian proposisi cerita tersebut, kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa arti global atau proposisi makro yang Bima terbang ke Paris, hal inilah yang dinamakan dengan struktur makro. Itulah. Saya coba Untuk saudari penanya, apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami atau masih ada tambahan atau belum puas dengan jawaban kami? Baik, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Izin moderator, Ya, silakan. saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Regina Tergambo. Jelaskan elemen-elemen yang terdapat pada struktur mikro pada unsur retoris. Elemen retoris memiliki 3 elemen, yaitu elemen grafis adalah elemen yang berfungsi untuk menunjukkan apa yang ditekankan atau ditonjolkan. Yang kedua, yaitu elemen metafora. Metafora yang dimaksud adalah sebagai elemen atau bumbu dari suatu teks. Yang ketiga, elemen ekspresi.
ekspresi yang dimaksud untuk menonjolkan atau menghilangkan bagian tertentu. Hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk saudari penanya, saudari Regina, apakah sudah bisa menerima jawabannya atau tidak fokus dengan apa yang telah disampaikan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah tepat, saya kembalikan kepada moderator. Jadi kesimpulan yang dapat diambil pada diskusi kali ini bahwa struktur wacana adalah semua elemen yang merupakan satu kesatuan. Elemen tersebut kemudian saling berhubungan dengan saling mendukung satu sama lainnya. Suatu wacana terdiri atas 3 struktur atau tingkatan-tingkatan. Tingkatan tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi masing-masing bagian yang saling mendukung. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.